Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Maulida dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan produk inovasi pendidikan yang telah saya rancang. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pendidikan. Yang kedua, untuk menjelaskan secara detail tentang laporan produk inovasi pendidikan yang telah saya rancang yang bernama Klub Pecinta Mata Pelajaran. Adapun latar belakang dari munculnya inovasi ini sendiri adalah Klub Pecinta Mata Pelajaran tercetus karena sistem pendidikan di Indonesia yang dirasa masih cukup monoton, atau bisa dikatakan tidak bisa membuat siswa mampu mengeksplorasi bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Selama ini, sistem pembelajaran di Indonesia masih sangat terikat. Semua siswa sepertinya harus bisa menguasai seluruh mata pelajaran. Padahal, kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Pendidikan di Indonesia masih mengedepankan nilai di atas segala-galanya. Hal ini membuat beberapa siswa tidak dapat menikmati masa-masa belajarnya. Sistem pembelajaran di Indonesia tentu sangat berbeda dengan sistem pendidikan di luar negeri. Di luar negeri, jam belajar untuk hal-hal yang berbau teoritis sangat terbatas, dan selebihnya akan diisi dengan professional development dan praktikum. Kebanyakan pendidikan di luar negeri, contoh saja misal di Australia, mereka tidak mengedepankan nilai. Hasil akhir bukanlah segala-galanya. Semua pendidik akan menitik beratkan pada sektor proses daripada hasil akhir. Karena jika dalam prosesnya saja berantakan, maka dapat dipastikan bahwa hasil akhirnya pun akan menjadi amburadul. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana memang menjadi salah satu hambatan untuk Indonesia mampu mengikuti sistem pembelajaran luar negeri. Maka dari itu, untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, maka terciptalah ide untuk membuat suatu inovasi yang diharapkan mampu menjadi sebuah titik terang bagi sistem pendidikan di Indonesia. Klub Pecinta Mata Pelajaran ini sebenarnya hampir sama dengan ekstrakurikuler yang selama ini ada di Indonesia. Namun bedanya, setiap siswa harus memilih satu mata pelajaran yang sangat mereka minati untuk diperdalam di setiap 1 minggu sekali di hari terakhir sekolah. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengasah bakat dan potensi yang sebenarnya dimiliki oleh setiap siswa. Percaya atau tidak, sebenarnya semua individu memiliki potensi pada dirinya masing-masing. Namun, tidak semua orang menyadari akan hal itu. Maka, Klub Pecinta Mata Pelajaran ini akan menjadi wadah yang akan menampung potensi-potensi yang dimiliki setiap siswa. Selain itu, Klub Pecinta Mata Pelajaran ini dapat mempermudah sekolah untuk mencari siswa-siswa yang unggul di setiap mata pelajaran yang nantinya akan disalurkan untuk mengikuti olimpiade-olimpiade baik itu nasional maupun internasional. Peluang dari produk inovasi pendidikan ini sebenarnya cukup besar karena pada dasarnya inovasi ini tidak membutuhkan adaptasi yang terlalu besar, sehingga pada proses pengimplementasiannya akan lebih mudah untuk dilakukan secara serentak di setiap sekolah yang berada di Indonesia. Nah, inovasi ini sebenarnya hanya membutuhkan waktu ekstra yang disesuaikan dengan kebutuhan pertemuan. Namun, kita juga sebenarnya membutuhkan tenaga pendidik ekstra yang dapat menjadi penanggung jawab dari setiap divisi klub. Tenaga pendidik ini juga harus cukup ahli di bidang mata pelajarannya masing-masing. Nah, dalam pelaksanaannya saya mengharapkan bahwa nantinya setiap satu tenaga pendidik hanya akan memegang tanggung jawab untuk maksimal 15 orang siswa. Karena saya mengharapkan dalam suatu forum diskusi semua siswa mampu terpantau kemampuan dan perkembangannya.
karena klub pecinta mata pelajaran ini harus sedikit berbeda dengan sistem pembelajaran yang biasa dilakukan. Program ini harus mengedepankan praktik dibandingkan teori, karena hanya dengan cara ini kita bisa menggali potensi yang terpendam dalam diri masing-masing siswa. Adapun langkah-langkah dalam melakukan implementasi produk inovasi ini diantaranya: yang pertama, melakukan sosialisasi antara pemerintah dengan pihak-pihak sekolah mengenai inovasi pendidikan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, sekolah melakukan seleksi terhadap guru-guru yang memungkinkan mampu menjadi penanggung jawab dari setiap divisi pecinta mata pelajaran. Lalu, sekolah akan melakukan sosialisasi dengan orang tua mengenai produk inovasi pendidikan ini. Selanjutnya, sekolah akan memberikan angket kepada seluruh siswa untuk mengetahui klub apa atau klub mana yang memiliki peminat yang lebih banyak. Lalu, sekolah akan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kegiatan ini bisa dilaksanakan apabila semua kebutuhan sudah terpenuhi, dan ketika sekolah sudah mengetahui klub mana yang memiliki peminat yang lebih banyak, maka jumlah guru yang menjadi penanggung jawab dari setiap divisi akan ditambah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, seiring berjalannya kegiatan sekolah, perlu menganalisis kekurangan-kekurangan yang ada untuk menyempurnakan produk inovasi pendidikan itu sendiri. Hal ini akan dijadikan acuan untuk menjadi bahan evaluasi dalam penelitian selanjutnya. Sebenarnya, dalam kegiatan klub pecinta mata pelajaran ini, siswa akan lebih digali potensi-potensinya. Contoh saja misalnya klub pecinta mata pelajaran olahraga. Maka guru perlu mencari tahu bakat apa dan di bidang apa yang dimiliki oleh setiap siswa. Semisal, ada siswa yang memiliki bakat di bidang voli, maka guru itu akan memberikan dan memantau kemampuan si anak dalam melakukan olahraga voli itu hingga potensi-potensi yang dimiliki anak tersebut tersalurkan dengan baik. Atau contoh lainnya semisal siswa mendaftarkan dirinya ke dalam klub pecinta mata pelajaran bahasa Indonesia, maka guru akan mengarahkan bakat-bakat yang dimiliki siswa tersebut ke hal-hal yang cocok dengan sastra Indonesia. Semisal siswa akan diarahkan untuk menjadi seorang penulis, atau siswa akan diarahkan untuk menjadi seorang jurnalis. Begitupun dengan klub-klub mata pelajaran lainnya. Sekian rancangan produk inovasi yang dapat saya jelaskan. Saya berharap rancangan ini bukan hanya sekadar rancangan, namun bisa menjadi bahan pertimbangan agar sistem pendidikan di Indonesia mampu sama rata dengan pendidikan di luar negeri. Meskipun produk ini masih memiliki banyak keterbatasan, namun saya berharap ini menjadi langkah awal untuk dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap siswa yang ada di Indonesia. Kamu bisa, kita bisa, semua bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.